Semua orang di kampung ini mengira dia hanyalah seorang lelaki tua biasa yang tinggal di ujung desa. Tidak ada yang istimewa, bahkan sering diremehkan. Tapi suatu hari, sebuah kejadian mengubah pandangan semua orang. Apa yang terjadi membuat mereka terdiam dan akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan seorang wali Allah yang karomahnya tak pernah mereka duga. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas kisah seorang lelaki yang awalnya dianggap biasa, tapi ternyata memiliki karomah luar biasa. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, serta yang memiliki hutang segera Allah mudahkan untuk melunasinya. Amin. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar ya. Bismillah, mari kita mulai cerita luar biasa ini. Di ujung desa, ada sebuah rumah tua yang hampir selalu tampak sepi. Disitulah Pak Hasan, seorang lelaki tua yang sering dianggap biasa saja, tinggal. Rambutnya memutih, langkahnya perlahan, dan matanya seolah menatap jauh ke masa lalu. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan ketenangan yang membuat beberapa orang merasa aneh setiap melihatnya. Setiap pagi, Pak Hasan selalu duduk di teras rumahnya menatap jalan tanah yang dilalui warga. Orang-orang yang lewat sering menyapa, tapi banyak juga yang hanya mengangkat alis, menganggapnya tak ada yang istimewa. Lihat itu, cuma duduk di sana setiap hari, tidak pernah ikut kerja bakti, tidak pernah membantu siapapun, bisik Bu Siti kepada tetangganya sambil menunjuk ke Pak Hasan. Ah, mungkin dulu dia hebat, tapi sekarang hanya tinggal kenangan, balas Pak Darto dengan nada mengejek. Pak Hasan hanya tersenyum tipis, menunduk sambil mengangkat tangan untuk menyapa anak-anak yang lewat. Ia tidak membalas ejekan, karena baginya kebaikan tidak perlu dipamerkan. Hari itu sebuah kejadian kecil terjadi. Anak-anak bermain di halaman, tertawa riang, sementara beberapa orang dewasa memandang dari jauh dengan rasa ragu. Tiba-tiba, seorang bocah kecil tersandung dan terjatuh. Tubuhnya terjengkang ke tanah, lututnya berdarah sedikit. "Lihat, anak itu jatuh. Pak Hasan, tolong bantu!" teriak seorang ibu panik. Tanpa menunggu jawaban, Pak Hasan berdiri, meski langkahnya lambat dan mendekat dengan hati-hati. Ia membopong anak itu dengan lembut, membersihkan darah yang menetes sambil berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Semua akan baik-baik saja." Warga yang menyaksikan hanya terdiam. Mereka mulai menyadari sesuatu. Meski dianggap lemah dan tua, Pak Hasan selalu hadir ketika dibutuhkan, meski tanpa suara besar atau tindakan yang riuh. Namun ejekan dan remehan tetap datang. "Ah, itu kan cuma membopong anak kecil, siapapun bisa melakukan itu," kata Pak Darto sambil menepuk bahu seorang pemuda, seolah menegaskan pandangannya. Pak Hasan tidak membalas. Ia tersenyum, menepuk kepala anak itu, dan menuntunnya pulang. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bisa menolong tanpa pamrih, yang selalu sabar meski diremehkan manusia." Hari berganti dan rutinitas Pak Hasan tetap sama. Ia menyiram tanaman, membersihkan rumah, duduk di teras menatap desa. Anak-anak sering datang menemuinya, mendengar cerita-cerita sederhana tentang alam, tentang kesabaran, tentang doa. Tapi warga dewasa masih sering menganggapnya tidak berguna. Lihat, Pak Hasan hanya duduk saja, tidak pernah ambil bagian dalam rapat desa, tidak pernah ikut arisan, bahkan tidak punya usaha, komentar seorang tetangga sambil menatap sinis. Pak Hasan hanya tersenyum. Dalam kesederhanaannya, ia menyimpan kebaikan yang tak terlihat. Setiap senyum yang ia berikan, setiap doa yang ia panjatkan, perlahan tapi pasti menorehkan perubahan kecil di hati mereka yang mau melihat. Mereka mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi kelak, setiap tindakan sederhana Pak Hasan akan membawa keajaiban yang tak pernah mereka duga. Dan dari sinilah, cerita tentang lelaki tua yang diremehkan itu mulai terungkap.
satu demi satu, dalam kehidupan sehari-hari yang tampak biasa, tapi ternyata luar biasa. Suatu sore, langit desa mendung gelap. Hujan mulai rintik dan udara terasa lembab. Anak-anak yang biasanya bermain di sungai harus dipanggil pulang oleh orang tua mereka. Namun beberapa bocah tetap nekat bermain meski arus sungai mulai deras. "Jangan terlalu dekat, airnya mulai deras!" teriak seorang ibu sambil menahan pintu rumahnya. Di tengah keramaian itu, terdengar jeritan putus asa. "Tolong! Tolong!" Seorang bocah terperosok ke sungai. Air deras langsung menyeretnya. Warga panik. Beberapa berteriak, tapi tidak ada yang berani langsung menolong karena arus yang kuat. "Siapa yang bisa menyelamatkannya?" tanya Pak Darto dengan nada gugup, meski mulutnya tetap ingin meremehkan. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan berdiri dari kursi rotannya. Langkahnya perlahan tapi pasti. Setiap gerakan penuh ketenangan. Warga menatapnya dengan ragu. "Pak Hasan, jangan! Arusnya kuat!" teriak seorang ibu, suaranya penuh cemas. Pak Hasan tersenyum tipis, menenangkan. "Tenang, biarkan Allah memimpin langkah kita." Dia melepas sandal, berjalan masuk ke sungai. Air yang deras hampir sampai pinggang, tapi Pak Hasan tetap mantap. Setiap langkahnya seperti diiringi kekuatan yang tak terlihat. Beberapa warga menahan nafas, tidak percaya lelaki tua itu bisa menahan derasnya arus. "Pegang tanganku, Nak," panggil Pak Hasan pada bocah itu. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Dengan hati-hati, ia meraih tangan anak itu. Bocah itu menatap matanya dengan takut, namun ada rasa aman yang aneh. Pak Hasan menahan arus, menarik anak itu menuju tepi sungai. "Masya Allah, dia bisa!" teriak seorang pemuda, matanya berbinar-binar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Pak Hasan berhasil membawa bocah itu ke tepi sungai. Warga yang melihat langsung bertepuk tangan. Anak itu menangis ketakutan, tapi kini selamat. "Alhamdulillah, terima kasih Pak Hasan!" seru ibunya sambil memeluk anaknya. Namun, seperti biasa, ada juga yang tetap skeptis. Pak Darto mengerutkan dahi, menepuk bahu seorang pemuda. "Ah, itu cuma keberuntungan. Bisa saja arusnya melemah saat dia mendekat." Pak Hasan hanya tersenyum tipis, menepuk kepala bocah itu lagi dan berkata lembut, "Kadang yang terlihat kecil bisa menjadi besar jika Allah yang memimpin langkah kita." Beberapa warga mulai terdiam. Kata-kata Pak Hasan menembus hati mereka, meski mereka enggan mengakuinya. Perlahan, bisik-bisik muncul. Apakah selama ini kita salah menilai Pak Hasan? Hari itu, desa belajar sesuatu yang baru. Kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Keberanian yang lahir dari hati yang ikhlas bisa muncul dari siapa saja, bahkan seorang lelaki tua yang dianggap biasa dan sering diremehkan. Ketika hujan mulai reda, Pak Hasan duduk lagi di teras rumahnya. Air di sungai mengalir deras, tapi kini bocah itu aman di pangkuan ibunya. Pak Hasan menunduk, berdoa dalam hati. "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu bisa menolong tanpa pamrih. Jadikan aku alat-Mu untuk kebaikan di dunia ini." Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai menatapnya dengan rasa kagum, namun sebagian masih menolak untuk percaya. Tapi satu hal sudah jelas, ada sesuatu yang berbeda dalam diri lelaki tua ini. Sesuatu yang akan terungkap lebih jelas seiring waktu. Beberapa hari setelah kejadian di sungai, kabar tentang keberanian Pak Hasan mulai menyebar ke seluruh desa. Namun tidak semua orang terkesan. Beberapa masih menganggapnya kebetulan, bahkan ada yang terus meremehkan. Pagi itu, Pak Hasan duduk di teras rumahnya seperti biasa, menikmati udara sejuk. Beberapa tetangga lewat dan menatapnya dengan pandangan campur aduk antara rasa kagum dan skeptis. "Ah, lihat dia lagi, cuma duduk-duduk. Kemarin menolong anak hanyalah kebetulan semata," bisik Pak Darto sambil menepuk bahu pemuda yang lewat.
Pak Hasan mendengar bisikan itu, tapi ia tetap tersenyum lembut. Ia tak ingin membalas ejekan dengan kata-kata, karena ia tahu kebaikan sejati tidak butuh pengakuan manusia. Beberapa anak mendekat, membawa beberapa burung kecil yang terluka. "Pak Hasan, tolong sembuhkan burung-burung ini," seru mereka dengan mata berbinar. Pak Hasan mengangguk, menepuk kepala anak-anak itu, lalu dengan sabar membersihkan sayap burung-burung yang terluka, membalutnya dengan daun-daun lembut. Ia berbicara dengan lembut kepada burung-burung itu, seolah kata-katanya bisa menenangkan mereka. Namun di sisi lain, beberapa orang dewasa menatap dengan nada meremehkan. "Ah, itu cuma main-main. Orang tua ini tidak ada apa-apanya," komentar salah seorang warga sambil menatap sekeliling. Pak Hasan tetap tenang. Matanya menatap burung-burung itu penuh kasih. Ia menyadari bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Tidak lama kemudian, seorang pemuda bernama Fajar mendekat. Wajahnya masih penuh heran. "Pak Hasan, bagaimana bisa semua ini terjadi? Kau selalu tenang, selalu sabar, bahkan ketika diremehkan orang-orang," tanyanya. Pak Hasan tersenyum tipis. "Fajar, jangan menilai seseorang dari apa yang terlihat. Seringkali yang tampak lemah justru memiliki kekuatan yang tak terlihat. Dan kebaikan, jika tulus, akan selalu memberi dampak meski orang lain tidak menyadarinya." Di saat yang sama, Pak Darto yang selalu skeptis menatap Pak Hasan dengan pandangan sinis. "Dia cuma beruntung, semua orang bisa saja melakukan hal yang sama jika niatnya sama," kata Pak Darto keras mencoba menutupi rasa kagumnya sendiri. Pak Hasan menunduk, menepuk sayap burung terakhir, lalu berkata dengan lembut namun tegas. "Kekuatan sejati tidak diukur dari pengakuan manusia, tapi dari ketulusan hati. Yang diremehkan hari ini bisa menjadi sumber kebaikan yang tak terduga besok." Warga yang mendengar kata-kata itu mulai terdiam. Beberapa mulai merenung menyadari bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai seseorang dari luarannya saja. Hari itu Pak Hasan kembali duduk di teras, menatap desa yang mulai terlihat berbeda. Anak-anak tersenyum padanya. Beberapa warga masih bergumam, tapi sedikit demi sedikit rasa kagum mulai muncul. Meski diremehkan lagi, Pak Hasan tetap sabar. Ia tahu bahwa kebaikan yang tulus tidak perlu diperlihatkan atau dibanggakan. Setiap tindakan kecilnya, setiap doa yang ia panjatkan, perlahan mulai menanamkan pelajaran bagi mereka yang mau melihat dengan hati. Dan disinilah titik awal perubahan besar akan terjadi di desa itu. Yang dulu meremehkan Pak Hasan, perlahan akan belajar bahwa orang yang tampak biasa bisa menyimpan karomah yang luar biasa. Beberapa minggu setelah insiden sungai, desa itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hal-hal kecil namun luar biasa terjadi di sekitar Pak Hasan, meski sebagian besar warga masih menolak untuk percaya. Suatu pagi, Pak Hasan keluar untuk menyiram tanaman di halaman rumahnya. Tiba-tiba, tanaman yang layu selama beberapa hari, yang tak ada satupun pupuk atau perhatian khusus, mulai mekar dengan subur. Bunga-bunga berwarna cerah tampak menari di terpa angin, seolah menyambut kehadirannya. "Lihat itu, siapa yang menyiram tanaman? Bukankah Pak Hasan cuma duduk-duduk di teras kemarin?" gumam Bu Siti sambil menatap tak percaya. "Ah, itu pasti kebetulan," balas Pak Darto dengan nada meremehkan. Tapi di matanya terlihat kilatan keraguan. Tak lama kemudian, hujan turun. Bukan hujan badai, tapi hujan ringan yang sempurna bagi tanaman yang membutuhkan air. Warga yang melihatnya terdiam, seolah alam sedang menyesuaikan dirinya sendiri. Hari berikutnya, seorang petani yang kesulitan panen karena tanah kering melihat Pak Hasan berjalan di sawahnya, meski hanya lewat. Keesokan harinya, tanaman petani itu tumbuh lebih subur daripada yang lain. "Bagaimana bisa?" gumam petani itu sambil menggaruk kepala. "Hanya Pak Hasan yang lewat." Beberapa anak desa sering bermain di dekat rumah Pak Hasan. Mereka mulai memperhatikan hal-hal aneh. Burung-burung kecil yang terluka tiba-tiba sembuh setelah berada dekat Pak Hasan, atau kucing liar yang lapar datang mendekat padanya, lalu pergi dengan tenang setelah diberi makan. Masya Allah, Pak Hasan selalu ada di tempat yang tepat.
bisik seorang gadis kecil, matanya berbinar penuh takjub. Tapi skeptisisme tetap ada. Pak Darto dengan mulutnya yang sinis masih menegaskan. Semua itu cuma kebetulan, alam memang kadang aneh, tapi jangan bilang itu karomah. Pak Hasan yang sedang menenangkan seekor kucing liar, menatap pemuda itu dengan mata lembut. Dunia ini penuh rahasia, Darto. Kadang hal-hal kecil yang tak terlihat bisa membawa perubahan besar. Tapi orang yang hatinya tertutup sering tidak bisa melihatnya. Ucap Pak Hasan dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Suatu malam, lampu-lampu di desa mati karena hujan deras. Beberapa warga panik, takut akan kegelapan. Tapi rumah Pak Hasan tetap terang, seolah ada cahaya sendiri yang menembus jendela. Beberapa tetangga yang penasaran mendekat dan hanya bisa memandang dengan takjub. Ini tidak mungkin, bisik mereka satu sama lain. Bagaimana bisa rumahnya tetap terang di tengah kegelapan? Kejadian-kejadian kecil ini mulai menimbulkan bisik-bisik di seluruh desa. Banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Hasan? Apakah selama ini mereka hidup berdampingan dengan seseorang biasa, ataukah ada sesuatu yang lebih dari yang mereka lihat? Pak Hasan sendiri tidak pernah mencari perhatian. Ia tetap rendah hati, menunduk, dan berdoa di musola setiap malam. Namun perlahan, warga desa mulai menyadari, lelaki tua yang mereka remehkan ini menyimpan karomah yang tidak bisa mereka jelaskan dengan akal semata. Dan dari sinilah, misteri tentang Pak Hasan mulai berkembang, menunggu saatnya terungkap sepenuhnya. Beberapa minggu setelah kejadian-kejadian aneh mulai muncul, rasa penasaran warga semakin kuat. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Fajar tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia sering memperhatikan Pak Hasan dari jauh, merasa ada sesuatu yang luar biasa, tapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, Fajar memberanikan diri mengikuti Pak Hasan ke arah hutan kecil di pinggiran desa. Lampu bulan hanya menembus celah pepohonan, membuat suasana menjadi sunyi dan mistis. Hati Fajar berdebar, tapi ia ingin tahu kebenaran di balik semua kejadian yang tampak ajaib. Pak Hasan berjalan pelan, langkahnya mantap, dan matanya menatap jauh ke depan. Sesekali ia berhenti, mengangkat tangan, dan mengucapkan doa yang lembut, seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Fajar mengintip dari balik pohon, jantungnya berdebar. Apa dia berbicara dengan Allah? Pikirnya. Suara Pak Hasan lembut, tapi penuh ketenangan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Berikanlah kebaikan pada setiap makhlukmu. Lindungilah desa ini dari mara bahaya. Fajar terpana. Ia merasa ada aura berbeda yang menyelimuti Pak Hasan. Saat Pak Hasan menoleh sejenak ke arah Fajar, matanya seperti menembus kegelapan, menatap langsung ke hati pemuda itu. Fajar tercekak, rasa takut bercampur agum. Apa yang sedang kau lakukan di sini, nak? Tanya Pak Hasan dengan lembut, meski suaranya tegas. Fajar menunduk, tak mampu berkata-kata. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kau bisa melakukan semua ini, Pak Hasan? Semua orang heran denganmu. Bahkan aku sendiri tidak mengerti. Pak Hasan tersenyum tipis. Duduk di bawah pohon rindang, ia menepuk tanah di sampingnya, memberi isyarat agar Fajar mendekat. Fajar, selama ini banyak orang menilai aku dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak tahu hati dan doa seorang hamba Allah bisa memberi kebaikan yang tidak terlihat, katanya lembut. Fajar mendekat dengan hati berdebar. Pak Hasan, apakah semua ini karomah dari Allah? Pak Hasan menunduk, menatap tanah sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Matanya lembut, penuh ketenangan. Ya nak, aku hanyalah hamba biasa. Semua yang terjadi, semua kebaikan yang tampak, bukan dari aku. Itu adalah karomah Allah. Aku hanya mencoba menjadi alatnya, menolong yang membutuhkan, mendoakan yang tidak terlihat, dan tetap sabar meski diremehkan. Itulah tugasku sebagai hamba yang ingin mendekat padanya. Fajar terdiam,
Dadanya berdebar, mata kaca berkaca-kaca. Ia menyadari betapa selama ini ia menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat di permukaan, tanpa memahami hati dan niat orang lain. Pak Hasan menepuk bahu Fajar sambil tersenyum. Fajar, jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Kadang yang terlihat lemah, kecil atau biasa, bisa menjadi saluran kebaikan yang luar biasa. Dan yang terpenting, lakukanlah kebaikan tanpa pamrih, karena Allah yang akan menilai, bukan manusia. Fajar menunduk, hati dan pikirannya penuh rasa kagum dan pelajaran hidup yang luar biasa. Ia tahu, malam itu rahasia Pak Hasan mulai terbuka, namun bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diambil hikmahnya. Di kejauhan, suara hutan malam terdengar damai. Angin berbisik lembut, seolah alam sendiri memberi penghormatan pada lelaki tua yang selama ini dianggap biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Fajar pulang dengan langkah perlahan, hati penuh rasa hormat dan haru. Ia sadar, desa ini selama ini hidup berdampingan dengan seseorang yang hatinya murni, yang karomahnya hadir bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan semua makhluk. Beberapa hari setelah rahasia Pak Hasan mulai diketahui oleh Fajar, desas-desus tentang karomah lelaki tua itu menyebar ke seluruh desa. Banyak warga mulai menatapnya dengan kagum, namun tidak sedikit yang tetap skeptis. Di antara mereka, Pak Darto, seorang warga yang keras kepala dan sombong, merasa harga dirinya terganggu. Pagi itu, di alun-alun desa, Pak Darto menantang Pak Hasan di depan warga. Orang-orang berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Kau bilang bisa mendatangkan hujan, bisa menolong, bisa memberi kebaikan pada semua orang. Buktikan sekarang, teriak Pak Darto dengan suara nyaring, penuh provokasi. Warga yang lain menahan napas, sebagian takut, sebagian lagi ingin melihat keajaiban. Anak-anak berdiri di tepi lapangan, menatap dengan mata membulat. Pak Hasan menatap Pak Darto dengan tenang. Wajahnya teduh namun tegas. Darto, aku tidak melakukan ini untuk dipamerkan atau dibuktikan di depan orang. Semua yang terjadi hanyalah karomah Allah. Jika kau ingin melihat, lihatlah dengan hati, bukan dengan mata yang penuh kesombongan. Pak Darto senyum sinis, lalu mengangkat tangan menantang. Hati cukup dengan kata-kata. Hujan atau tanda-tanda lain, buktikan sekarang juga. Pak Hasan menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu berdoa dengan suara pelan, penuh khusyuk. Ya Allah, turunkan keberkahan-Mu pada desa ini. Jangan biarkan keraguan menutupi kebaikan yang Engkau anugerahkan. Beberapa detik berlalu dan awan gelap perlahan menggantung di langit. Hujan mulai turun, ringan namun cukup merata, membasahi sawah yang mulai mengering. Warga terdiam, sebagian terpesona, sebagian menunduk dalam ketakjuban. Masya Allah, hujan datang, bisik seorang ibu sambil menatap ke langit. Namun, Pak Darto tetap menahan rasa kagumnya. Ia menatap Pak Hasan dengan mata marah dan penuh kesombongan. Itu kebetulan, bisa saja angin membawa hujan ke sini. Semua orang bisa berdoa, Pak Hasan, katanya mencoba menutupi keraguannya sendiri. Pak Hasan menunduk, tersenyum tipis, lalu berkata dengan lembut. Darto, setiap doa yang tulus akan diijabah, kadang dengan cara yang tak terlihat oleh akal manusia. Kau boleh skeptis, tapi jangan menutup hati. Kebaikan Allah akan selalu menembus hati yang bersih, bukan yang penuh kesombongan. Warga mulai mengangguk, beberapa meneteskan air mata haru. Anak-anak bersorak menatap Pak Hasan dengan kagum. Bahkan beberapa tetua desa mulai berbisik satu sama lain, menyadari bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai lelaki tua itu. Pak Darto menatap ke langit, hatinya gelisah. Ia merasa malu, sekaligus penasaran. Namun satu hal jelas, tidak ada kata-kata atau skeptisisme yang bisa menutupi karomah yang terlihat jelas di depan mata mereka. Pak Hasan kembali ke teras rumahnya, duduk dengan tenang, hujan turun ringan, menyejukkan udara, dan seluruh desa merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan.
Malam itu, desa belajar satu hal penting. Kebaikan sejati tidak bisa dipaksakan untuk dipercaya, tapi pasti akan terlihat bagi mereka yang membuka hati. Dan orang yang diremehkan, bahkan yang dianggap biasa, bisa menjadi saluran karomah Allah yang luar biasa. Suatu pagi yang cerah, desa tampak seperti biasa. Anak-anak berlari-lari di jalan tanah, burung-burung berkicau, dan aroma masakan pagi menyebar dari dapur-dapur warga. Namun, di balik kehidupan yang tampak biasa itu, beberapa keluarga sedang mengalami kesulitan besar. Keluarga Pak Ahmad, salah satu warga miskin, tengah dilanda kesulitan. Anak-anaknya kelaparan karena persediaan makanan menipis, sementara hujan kemarin membuat sawah mereka gagal panen. Mereka berusaha mencari bantuan, tapi sebagian warga merasa terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Di saat semua orang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, Pak Hasan diam-diam membawa beberapa karung berisi beras, sayur, dan lauk pauk. Ia menyusuri gang sempit, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Sesampainya di rumah Pak Ahmad, ia mengetuk pintu pelan. "Pak Ahmad, ada kiriman dari seseorang yang ingin tetap anonim," gumam Pak Hasan sambil menaruh karung-karung itu di teras rumah. Ia tersenyum, lalu melangkah pergi sebelum ada yang melihatnya. Beberapa hari kemudian, warga mulai menyadari hal-hal aneh. Keluarga Pak Ahmad mulai bisa makan cukup. Anak-anaknya kembali ceria, tapi tidak ada yang tahu siapa yang menolong mereka. "Siapa ya yang mengirim semua ini?" tanya istri Pak Ahmad, bingung sekaligus lega. "Kita tidak kenal orang itu." Pak Hasan hanya tersenyum dari jauh, menunduk sambil berdoa. "Ya Allah, semoga kebaikan ini membawa berkah bagi mereka dan menjadi pengingat bagi kami bahwa sedekah yang tulus tidak perlu diketahui orang lain." Namun, bantuan Pak Hasan tidak hanya berhenti di situ. Seekor kucing liar yang sering berkeliaran lapar, kini selalu diberi makanan. Burung-burung kecil yang sakit perlahan sembuh setelah berada dekat dengan rumahnya. Semua tindakan itu ia lakukan tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji. Anak-anak desa mulai memperhatikan hal ini dan bertanya, "Pak Hasan, bagaimana bisa hewan-hewan itu selalu aman dan sehat? Kenapa mereka datang kepadamu?" Pak Hasan menepuk kepala mereka sambil tersenyum hangat. "Anak-anak, Allah mengajari kita untuk menolong semua makhluk. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, walau hanya hal kecil. Karena kebaikan akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga." Beberapa warga dewasa yang skeptis mulai mengamati dari jauh. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa desa yang dulunya tampak biasa, kini terasa lebih damai dan penuh kebaikan. Bahkan, Pak Darto yang keras kepala mulai merasa hatinya terguncang melihat ketulusan Pak Hasan. Malam itu, setelah semua aktivitas selesai, Pak Hasan duduk di teras rumahnya menatap bintang-bintang. Hatinya tenang, meski seluruh desa mungkin belum sepenuhnya memahami siapa dirinya. Ia tahu, setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi cahaya yang menerangi hati orang lain. Dan ia juga tahu bahwa kadang orang akan terus meremehkan atau tidak percaya, tapi itu tidak mengurangi nilai kebaikan yang ia lakukan. Bantuan tanpa pamrih ini perlahan mulai meninggalkan jejak. Orang-orang yang awalnya skeptis, anak-anak yang dulu takut melihatnya, semua mulai melihat Pak Hasan dengan rasa hormat yang tulus. Namun, rahasia karomah dan kebaikannya masih tersimpan, menunggu saatnya benar-benar terungkap. Dan begitulah, kehidupan Pak Hasan terus mengalir, sederhana, penuh kebaikan, dan selalu menjadi pelajaran bagi mereka yang mau membuka hati. Suatu malam yang tenang, lampu-lampu rumah di desa sebagian besar sudah mati. Hanya beberapa jendela yang masih mencerahkan cahaya lembut. Tiba-tiba, terdengar tangisan keras dari rumah keluarga Pak Yanto. Anak mereka, seorang bocah kecil bernama Dani, jatuh sakit secara tiba-tiba. Suhu tubuhnya melonjak tinggi dan seluruh keluarga panik. "Ibu, Pak Yanto, aku tidak tahu harus berbuat apa," teriak anak sulung mereka sambil memegang tangan adiknya yang lemas. Kabar tentang Dani yang sakit cepat menyebar di desa, dan beberapa warga berusaha membantu.
Namun penyakit itu tampak aneh dan tidak bisa ditangani oleh obat-obatan biasa. Dalam kepanikan, seseorang berbisik, "Kita butuh Pak Hasan. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan." Tanpa menunggu jawaban lebih lama, Pak Hasan datang. Wajahnya tenang, langkahnya mantap meski malam itu dingin. Ia membawa air wudhu dan selembar kain putih bersih. Mata seluruh keluarga Dani dipenuhi harap dan ketakutan. Pak Hasan menungguk sejenak, memejamkan mata, lalu mulai membaca doa-doa lembut. Suaranya pelan tapi penuh khusyuk, mengalir seperti musik yang menenangkan. Ia menyeka dahi Dani dengan kain yang dibasahi air wudhu sambil memegang tangan bocah itu. Warga yang menonton dari luar rumah terdiam. Mereka melihat keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suhu Dani mulai turun, tangannya yang lemas perlahan bergerak dan nafasnya menjadi lebih tenang. "Masya Allah, dia sembuh," bisik seorang tetua dengan mata berkaca-kaca. Pak Hasan membuka mata, tersenyum lembut pada keluarga Dani. "Ini bukan aku, ini karomah Allah. Aku hanya menjadi perantara doanya," ucapnya dengan rendah hati. Seluruh keluarga menangis haru. "Terima kasih, Pak Hasan. Kami tidak tahu bagaimana membalas budi ini," kata ibunya sambil memeluk lelaki tua itu. Namun, kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berdatangan, ingin melihat sendiri lelaki tua yang selama ini mereka anggap biasa. Anak-anak, tetua, bahkan para skeptis, semuanya mulai merasakan getaran luar biasa dari karomah Pak Hasan. Pak Darto yang selalu skeptis berdiri di kerumunan. Ia menatap Pak Hasan dengan mata terbelalak, campur malu dan kagum. Hatinya terguncang. Ia akhirnya menyadari bahwa semua keraguan yang ia simpan selama ini sia-sia. Pak Hasan hanya tersenyum, menunduk dan berkata dengan tenang, "Ingatlah, semua ini bukan untuk pamer atau dibanggakan. Kebaikan yang tulus, doa yang murni, dan kesabaran yang ikhlas adalah karomah yang Allah berikan. Tidak untuk diri kita, tapi untuk kebaikan sesama." Sejak malam itu, rahasia Pak Hasan mulai terungkap. Desa yang dulunya meremehkannya, kini menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Anak-anak yang dulu takut kini berlari menghampirinya, meminta doa dan nasihat. Pak Hasan tetap rendah hati. Ia tidak pernah meminta pujian, tidak pernah menunjukkan kesombongan. Semua yang ia lakukan hanyalah menolong tanpa pamrih, menyebarkan kebaikan, dan mengingatkan semua orang bahwa karomah sejati datang dari Allah, bukan dari manusia. Dan malam itu, desa merasakan kedamaian yang luar biasa. Cahaya dari rumah Pak Hasan seolah menandakan bahwa kebaikan dan karomah yang tersembunyi selama ini akhirnya mulai terlihat, mengubah pandangan setiap hati yang menyaksikannya. Beberapa tahun setelah kejadian-kejadian karomah Pak Hasan mulai dikenal, suasana desa perlahan berubah. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini mulai menyadari bahwa lelaki tua itu bukan sekedar orang biasa. Kebaikan dan kesabarannya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Suatu sore, warga desa mengadakan pertemuan di alun-alun. Beberapa tetua, pria dan wanita dewasa berkumpul membawa hadiah kecil berupa hasil panen, makanan, dan buah-buahan sebagai tanda penghormatan. Mereka ingin menunjukkan rasa hormat, meski Pak Hasan tetap menolak sorotan. "Pak Hasan, selama ini kami terlalu cepat menilai. Kini kami ingin berterima kasih, meski mungkin kata-kata tidak cukup," ucap Pak Darto, yang dulu paling skeptis sambil menunduk penuh rasa hormat. Pak Hasan tersenyum tipis, menepuk bahu Darto dengan lembut. "Darto, aku hanyalah hamba yang mencoba menebar kebaikan. Semuanya datang dari Allah, bukan dari aku. Jangan biarkan rasa hormat ini membuatmu lupa untuk berbuat baik pada sesama," ucapnya dengan suara tenang, penuh wibawa, namun tetap hangat. Seorang ibu dewasa menyerahkan sekeranjang sayur hasil kebunnya. "Pak Hasan, terima kasih. Kami merasakan kedamaian sejak banyak hal kecil yang Bapak lakukan. Desa ini kini terasa lebih hidup dan hangat," katanya sambil menatapnya penuh kagum. Anak-anak muda desa yang dulu sering menyaksikan Pak Hasan dari jauh, kini berdiri dekat, ingin belajar.
Mereka melihat bagaimana lelaki tua itu menyapa setiap orang dengan senyum lembut, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, dan tetap rendah hati meski semua orang memujinya. Masya Allah, Pak Hasan benar-benar menebar kebaikan tanpa pamrih, gumam seorang pemuda sambil menggeleng, kagum. Warga yang lain mulai bercerita satu sama lain tentang pengalaman mereka. Ada yang dibantu tanpa diminta, ada yang menerima doa diam-diam dari lelaki tua itu. Ada yang merasakan ketenangan ketika berada di dekatnya. Semua cerita itu menciptakan getaran hangat di alun-alun desa. Pak Hasan berdiri di tengah kerumunan, menatap wajah-wajah penuh penghormatan dan rasa syukur. Ia menarik napas panjang, menutup matanya sejenak, seolah memohon agar semua kebaikan itu tetap berjalan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan semua warga. Anak-anak muda, tetua, jangan menilai orang dari luarnya saja. Kebaikan yang tulus akan selalu terlihat di hati, meski tidak semua bisa kita lihat dengan mata. Ucapnya pelan, memberi pesan bijak yang mengalir lembut ke setiap pendengar. Malam mulai tiba, cahaya senja menyorot alun-alun desa. Suasana penuh kehangatan, damai dan rasa hormat. Pak Hasan kembali ke rumahnya, meninggalkan warga yang terinspirasi untuk menebar kebaikan seperti yang ia lakukan. Sejak hari itu, penghormatan warga terhadap Pak Hasan tidak hanya sekedar formalitas. Itu menjadi inspirasi nyata bagi setiap orang untuk menolong sesama, bersabar dan tetap rendah hati, menyadari bahwa karomah sejati lahir dari hati yang ikhlas, bukan dari pujian manusia. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian-kejadian ajaib dan karomah Pak Hasan mulai dikenal oleh seluruh desa. Kehidupan desa berubah perlahan. Orang-orang lebih peduli satu sama lain, anak-anak belajar menolong tanpa pamrih, dan suasana desa terasa lebih damai dan harmonis. Suatu pagi yang cerah, terdengar kabar bahwa Pak Hasan wafat dengan tenang di rumahnya. Meskipun warga berduka, mereka juga merasakan ketenangan yang sama seperti yang selalu terpancar dari lelaki tua itu semasa hidupnya. Warga berkumpul di rumah Pak Hasan. Anak-anak membawa bunga, tetua membawa buah-buahan, dan bahkan Pak Darto yang dulu paling skeptis berdiri dengan kepala tertunduk. Semua menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai seorang hamba Allah yang tulus dan sederhana. Masya Allah, selama ini kami salah menilai, kata Bu Siti sambil menitikan air mata. Pak Hasan bukan sekedar orang tua biasa, dia meninggalkan teladan yang luar biasa bagi kita semua. Di depan rumah, seorang pemuda menatap pohon rindang di mana Pak Hasan sering duduk untuk berdoa. Dia tersenyum haru mengingat kata-kata terakhir Pak Hasan. Jangan menilai orang dari apa yang terlihat, tapi dari kebaikan yang mereka sebarkan. Hati yang ikhlas adalah cermin Allah yang paling jernih. Seorang anak kecil menghampiri rumah Pak Hasan, menatap bekas teras di mana lelaki tua itu sering duduk. Dia berbisik lembut, "Aku ingin menjadi seperti Pak Hasan, selalu menolong dan tidak mengharapkan pujian." Warga desa mulai menyadari bahwa kebaikan tidak selalu terlihat jelas, namun meninggalkan jejak yang abadi. Mereka belajar bahwa tindakan tulus, doa yang murni, dan kesabaran yang ikhlas bisa mengubah hidup banyak orang, bahkan generasi berikutnya. Pak Darto yang dulu paling keras kepala, menunduk dan berbisik dalam hati. "Aku menilai dari luar, tapi ternyata hatinya lebih mulia dari yang kubayangkan. Semoga aku bisa meneladaninya." Seiring waktu, kisah Pak Hasan menjadi legenda desa. Orang-orang menceritakan bagaimana lelaki tua yang tampak biasa itu mampu membawa kebaikan dan kedamaian yang tak terhingga. Anak-anak belajar untuk menolong tanpa pamrih. Tetua belajar untuk menghormati dan bersabar. Dan seluruh desa merasakan keberkahan yang tersebar diam-diam melalui tindakan sederhana Pak Hasan. Warisan Pak Hasan bukan harta atau benda, namun kebaikan yang tak terlihat, namun dirasakan setiap hati. Setiap senyum, setiap doa, setiap bantuan yang ia berikan tanpa pamrih tetap hidup dalam ingatan dan teladan generasi desa. Dan ketika matahari terbenam di desa itu, udara terasa hangat
damai, dan penuh harapan. Warga tahu satu hal, kebaikan yang tulus, meski tampak sederhana, akan selalu meninggalkan jejak abadi. Pak Hasan mungkin telah pergi, tapi warisannya hidup di setiap tindakan kebaikan yang lahir dari hati yang ikhlas. Kisah Pak Hasan mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak selalu terlihat oleh mata, namun selalu dirasakan oleh hati. Seorang yang diremehkan, tampak biasa atau dianggap lemah, bisa menjadi saluran karomah Allah yang luar biasa. Kesabaran, doa yang tulus, dan bantuan tanpa pamrih akan meninggalkan jejak abadi, bahkan bagi mereka yang belum menyadarinya. Dari cerita ini, mari kita belajar untuk menilai orang dari hatinya, bukan dari penampilan atau statusnya. Jangan takut menolong sesama, karena setiap kebaikan yang ikhlas akan kembali pada kita dengan cara yang tak terduga. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sabar, dan selalu menebar kebaikan di dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kisah ini menyentuh hati, tulis komentar Masya Allah di bawah, dan sebarkan kebaikan kepada orang lain. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum.